Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pelajaran bahasa Indonesia ini kita belajar tentang ide pokok bacaan. Kalian sudah pernah mempelajarinya pada saat kelas 4 tentang ide pokok bacaan. Ide pokok itu disebut juga dengan pokok pikiran atau gagasan utama atau gagasan pokok. Sama ya, kalau ada kata ide pokok, kemudian pokok pikiran, kemudian pikiran pokok, kemudian gagasan pokok atau gagasan utama, itu berarti semuanya sama istilahnya ya. Apa sih anak-anak ide pokok itu? Ya, ide pokok itu adalah ide yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Anak-anak, ini loh yang namanya paragraf. Ini kan ada bacaan ya. Contohnya, setiap bacaan ini terdiri dari beberapa paragraf anak-anak. Ini paragraf ke-1. Ciri paragraf yaitu menjorok ke dalam ya. Ciri paragraf itu menjorok ke dalam. Jadi seperti ini. Ini sampai sini. Ini berarti paragraf ke-1. Terus ada lagi menjorok ke dalam sampai sini. Berarti ini paragraf kedua. Kemudian lagi ini kan ada menjorok ke dalam lagi sampai sini, sampai baliknya sini. Ini disebut dengan paragraf ketiga. Jadi bacaan yang ada pada LKS halaman 7 itu terdiri dari 3 paragraf. Lihat, ada menjorok ke dalamnya 3. 1 menjorok sampai sini. Ini namanya 1 paragraf. Kemudian menjorok lagi sampai sebelum menjorok. Berarti itu 1 paragraf lagi. Berarti ini paragraf ke-1. Kemudian yang ini paragraf kedua. Mengerti ya anak-anak? Setiap bacaan atau setiap paragraf itu ada yang namanya ide pokok. Bagaimana cara mencari ide pokok dalam paragraf? Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus mencari dulu kalimat utamanya. Kalian sudah pernah mempelajari kalimat utama? Iya. Kalimat utama yaitu kalimat yang penting dalam paragraf tersebut. Apabila kalimat tersebut dihilangkan, maka paragraf tersebut tidak tersusun dengan baik. Itu adalah kalimat utama. Contoh, perhatikan LKS halaman 7 ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah paragraf 1. Sampai gerak pada makhluk hidup, misalnya berjalan, berlari, berenang, terbang, dan merayap. Ini paragraf ke-1 ya, sampai sini ya. Ini sebelum kita mencari ide pokok dalam paragraf tersebut, kita harus tahu mana kalimat utamanya dulu. Kalimat utama tadi apa? Kalimat yang penting dalam paragraf tersebut. Caranya sampean harus membaca dulu sampai selesai 1 paragraf. Setelah itu mana yang penting? Yang penting itu ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah kalimat utamanya. Lalu, mana ide pokoknya, Bu? Ide pokok itu diambil dari kalimat utama, diringkes. Kata-kata yang tidak begitu penting dibuang. Kalau misalnya tidak bisa, Bu, katanya penting semua, nggak apa-apa, ditulis. Berarti kalimat utama paragraf ke-1 LKS halaman 7 yaitu mana kalimat utamanya? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sampai titik ya. Itu kalimat utama. Lalu mana ide pokoknya, Bu? Ayo, berarti dari kalimat utama tadi itu kita ringkes. Kata-kata yang tidak perlu atau tidak penting dibuang. Mana? Salah satu ciri makhluk hidup bergerak. Boleh. Atau adalahnya ditambah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berarti sama ya. Atau begini saja, salah satu ciri makhluk hidup bergerak. Atau salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berarti kalimat utamanya salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian ide pokoknya yaitu apa? Ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Itu. Bisa kita ringkas lagi ya. Apa ide pokoknya?
Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ayo, sekarang Brodul ulangi lagi ya. Ayo, cara mencari ide pokok yaitu pertama harus tahu mana kalimat utama dalam paragraf tersebut. Sekarang paragraf ke-1. Kalimat utamanya itu mana? Kalimat yang penting dalam paragraf itu mana? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian ide pokoknya, Bu, berarti dari kalimat itu yang tidak begitu penting dibuang. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah ide pokoknya. Sekarang kita perhatikan paragraf kedua. Bawahnya. Manusia dan hewan dapat bergerak karena organ gerak yang tergabung dalam sistem gerak. Nah, sampai mana paragraf kedua? Yaitu ini sampai sebelum ada menjorok ke dalam lagi, berarti sampai sini. Ini paragraf kedua. Paragraf ke-1, paragraf kedua, kalimat utamanya mana? Ayo. Sebelum mencari ide pokok, mencari kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya mana? Yang penting dibaca. Iya, yaitu manusia dan hewan dapat bergerak karena organ gerak yang tergabung dalam sistem gerak. Itu adalah kalimat utamanya. Sekarang ide pokoknya, berarti dari kalimat tersebut mana yang tidak penting itu dibuang. Yaitu apa? Manusia dan hewan dapat bergerak karena organ gerak yang tergabung dalam sistem gerak. Oh, berarti itu tidak ada yang bisa dibuang. Berarti itu kalimat utamanya sama dengan apa? Ide pokoknya, yaitu manusia dan hewan dapat bergerak karena organ gerak yang tergabung dalam sistem gerak. Itu adalah ide pokoknya. Kalau bisa dibuang, kalimat utamanya ada yang gak penting bisa dibuang, itu berarti diringkas. Tapi kalau tidak bisa berarti sama. Nah, itu tadi adalah pelajaran tentang mencari ide pokok dalam sebuah kalimat. Nah, cara menemukan ide pokok itu yaitu kita menggunakan teknik membaca cepat. Ya, teknik membaca itu ada dua, teknik skimming dan teknik scanning. LKS halaman 8. Teknik skimming itu bagaimana? Adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari. Misalnya mencari ide pokok, simpulan dalam sampean membaca suatu bacaan kemudian sampean menyimpulkan, itu berarti termasuk teknik membaca skimming. Kemudian kesan tentang bahasa yang digunakan dalam suatu paragraf dan tujuan penulisan. Nah, kalau kita mencari ide pokok dalam suatu paragraf berarti kita menggunakan teknik membaca apa? Iya, skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari. Kemudian teknik membaca yang kedua yaitu teknik membaca scanning. Ingat, teknik membaca ada dua, yaitu teknik membaca skimming dan teknik membaca scanning. Sekarang yang scanning. Scanning itu adalah teknik memahami informasi dari bacaan secara cepat dan merata. Berarti tidak usah dibaca semuanya. Nah, misalnya apa, Bu? Sampean mencari nomor telepon. Sampean punya buku telepon. Kamus aja. Sampean pernah kan mencari arti kata di kamus? Ya, nah, sampean mencari arti kata di kamus, apakah semua kamus awet halaman 1 sampai terakhir itu sampean baca? Tidak kan? Nah, misalnya sampean mencari arti kata makan, berarti tinggal buka huruf M. Nah, kemudian M-nya itu dicari sampai ketemu makan. Nah, itu berarti kita menggunakan teknik membaca apa? Iya, scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk memahami informasi dari pembacaan secara cepat dan merata. Teknik membaca scanning ini biasanya digunakan untuk membaca kamus, membaca buku telepon, atau mencari informasi dari sebuah buku. Jadi cirinya kalau scanning itu tidak usah dibaca semua. Masa mencari arti kata di kamus dibaca semua sak kamus? Tidak ya. Misalnya mencari makan ya langsung dicari di huruf M. Kemudian dicari makan, apa artinya? Berarti itu menggunakan teknik membaca scanning.
Nah, itu tadi anak-anak untuk penjelasan materi bahasa Indonesia hari ini, yaitu tentang mencari ide pokok dalam suatu bacaan. Untuk tugasnya nanti Bu Ro tulis ya. Apa tugasnya? Untuk materi bahasa Indonesia. Terima kasih. Bu Ro akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.